生きてることに意味なんてないのよ。でも生き続けることで面白いことを見つけられるかもね。Tubuh itu bisa menua, tetapi ilmu pengetahuan itu abadi. Orochimaru sangat terobsesi dengan keabadian. Ia banyak menghabiskan waktu untuk meneliti keahlian spesial dari beberapa klan. Contohnya adalah klan Uzumaki, klan Kaguya, klan dari Jugo, klan Uchiha, dan banyak klan lainnya. Ia juga sangat terobsesi dengan jutsu-jutsu terlarang. Ia melakukan semua itu hanya untuk memuaskan rasa dahaganya terhadap ilmu pengetahuan. Orochimaru selalu ingin menguasai apa yang belum menjadi miliknya. Ia tak sudi tunduk dan tidak akan bertindak jika itu tak menguntungkannya. Dengan hidup untuk ambisi mempelajari seluruh rahasia yang ada di dunia, Orochimaru mencari keabadian sehingga ia dapat menjalankan obsesinya itu. Ia membelot dari Konoha untuk ambisi besarnya, dan selama bertahun-tahun ia berusaha untuk menghancurkan desa Konoha dalam rangka untuk membalas dendam dan menunjukkan apa yang sudah ia pelajari. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, silakan di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video pembahasan yang mungkin kalian sukai. Mungkin filosofi dari karakter ini akan cukup menarik untuk dibahas, walau Orochimaru bukan antagonis utama dalam serial ini. Namun pemikiran dan jalan hidupnya bukanlah hal yang membosankan untuk diikuti. Di awal kemunculannya, kita diperlihatkan dengan sosok Orochimaru yang sangat menyeramkan, kejam, dan tak berbelas kasih. Terlebih lagi saat ia menyerang Konoha hingga membuat sang koruptor tewas. Lalu seiring berjalannya serial Naruto, saat kita diperlihatkan kilas balik dari Orochimaru, mungkin kita akan merasa sedikit simpati saat kita mengetahui masa kecil dari Orochimaru. Sejak kecil, ia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Bersama Jiraiya dan Tsunade, Orochimaru dilatih oleh Hiruzen Sarutobi. Dibandingkan dengan Jiraiya, ia terlihat lebih santai. Orochimaru menunjukkan dirinya sebagai orang yang jenius, berbakat, dan berpengetahuan, yang dianggap oleh Hiruzen sebagai sesuatu keajaiban. Karena di usianya yang masih terbilang sangat muda, ia sudah menunjukkan potensi besarnya dan menjadi satu-satunya di dalam generasinya. Lalu awal dari semua filosofi yang dibawa oleh Orochimaru adalah saat ia mengunjungi makam dari kedua orang tuanya. Di sana, ia menemukan ular putih yang sedang berganti kulit. Lalu Hiruzen menjelaskan bahwa ular putih melambangkan keberuntungan dan kelahiran kembali atau reinkarnasi. Orochimaru yang memang sangat jenius terinspirasi dari hal tersebut, sehingga sampailah ia kepada idealismenya tentang keabadian. Dalam satu scene, Jiraiya pernah mengatakan jika Orochimaru mengambil jalan ini sebagai upaya untuk melupakan kenangan pahit di masa lalunya. Orochimaru adalah orang yang sangat manipulatif. Ia memanipulasi banyak orang untuk menjadi tikus percobaannya. Jika kau belum merasa puas dengan apa yang kau rasakan sampai sekarang, temukan dan tambahkan segala sesuatu ke dalam dirimu satu persatu. Orochimaru pernah mengatakan itu. Kata-kata yang seolah mencerminkan sosok dari dirinya yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Ia akan melakukan apa saja untuk memuaskan ambisinya itu. Filosofi hidup Orochimaru mirip dengan apa yang dipercaya oleh Albert Camus, seorang filsuf, penulis, dan jurnalis dari Prancis. Sama seperti Camus, Orochimaru tampaknya memandang keberadaan manusia di dunia ini sebagai hal yang tidak berarti. Maka apapun yang dapat kita lakukan tidak akan pernah memiliki makna yang sebenarnya. Namun, Camus mengambil konsep ini lebih jauh. Alih-alih hanya menerima kenyataan yang tidak berarti dan tidak masuk akal, ia mengusulkan bahwa implikasi sebaliknya dapat dibuat dari penalaran yang sama, yang mengatakan bahwa hidup kita tidak berarti. Camus mengatakan bahwa luasnya alam semesta berarti hanya kita seorang yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Kepercayaan utama
dari maksudnya adalah bahwa kita memutuskan apa yang membuat hidup kita bermakna. Dan dengan demikian kita harus memberontak melawan sifat absurd dari realitas yang ada di dunia ini. Orochimaru telah sampai pada kesimpulan yang sama dari apa yang diceritakan dan apa yang kita lihat. Orochimaru berubah selamanya setelah kedua orang tuanya meninggal, seperti yang ditunjukkan oleh tanggapannya terhadap banyak hal. Ia dengan jelas melihat dunia ini sebagai hal yang absurd dan dalam jangka panjang setiap orang tidak relevan. Orochimaru telah memilih makna hidupnya sendiri. Orochimaru telah memutuskan bahwa hidupnya hanya akan memiliki arti jika ia bisa menjadi abadi, yang akan memungkinkannya untuk mencapai tujuannya, yaitu menguasai semua jutsu yang ada di dunia shinobi. Dengan melakukan itu, Orochimaru memberikan makna di dalam hidupnya sendiri, di dunia yang ia anggap tidak berarti. 3 kata yang mendefinisikan Orochimaru adalah keingintahuannya yang ekstrim. Orochimaru tidak baik, ia juga tidak buruk. Semua yang ia lakukan adalah untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Tujuannya adalah mempelajari semua jutsu, yang artinya mempelajari semua yang ada di alam semesta. Impiannya bukanlah untuk mendapatkan kedamaian dengan mengakhiri lingkaran kebencian. Mimpinya juga bukan untuk menempatkan semua orang di bawah kendali genjutsu yang tidak bisa dipecahkan. Mimpinya hanya untuk belajar dan terus belajar. Itu bukanlah mimpi yang adil atau tujuan yang jahat, hanya saja tujuannya yang tidak berwujud dan sangat mustahil. Karena pengetahuan dan jutsu tidak akan ada habisnya. Tujuan Orochimaru mungkin tidak akan pernah tercapai. Jadi ia ingin memperoleh tubuh yang dapat bertahan selamanya, hanya agar ia dapat memperoleh pengetahuan yang tak terhingga. Orochimaru mulai mendorong dirinya menuju tujuannya ini, tetapi setelah berpikir untuk mempelajari semua yang ditawarkan dunia, semua yang dilakukan Orochimaru adalah meneruskan pengetahuannya. Orochimaru mulai bereksperimen dengan bergabung dengan Root untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Ia mulai mencampur DNA pertama untuk mempelajari lebih lanjut tentang ninjutsu peninggalan Hashirama, dan dengan semua yang telah ia pelajari, Orochimaru mampu menciptakan Yamato. Dan Orochimaru juga bereksperimen dengan jutsu peninggalan Tobirama, yaitu Edo Tensei, dan menyempurnakan jutsu dari Hokage kedua itu. Kemudian Orochimaru bergabung dengan Akatsuki untuk bertemu dengan orang-orang baru, untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mengetahui lebih banyak jutsu yang tidak jelas, rahasia, dan tersembunyi. Dan pada akhirnya ia keluar dari organisasi itu setelah ia mendapatkan informasi sebanyak yang ia bisa. Selama jutsunya disegel oleh Hiruzen dengan Shiki Fujin, ia meneliti teknik penyegelan dari klan Uzumaki dan menemukan teori tentang cara membuka segel di tangannya. Lalu pada akhirnya ia membantu pasukan aliansi shinobi dalam perang besar ninja keempat. Bukan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan atau akan menyebabkan hilangnya jutaan nyawa, tetapi karena jika semua orang termasuk dirinya berada di bawah Mugen Tsukuyomi, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan tujuannya. Akhirnya, ia membuat kesepakatan dengan desa Konoha untuk memungkinkan meneliti dan mengumpulkan lebih banyak pengetahuan, dan dalam prosesnya, ia menciptakan Mitsuki. Jadi, saya tidak menganggap Orochimaru itu jahat. Orochimaru hanyalah manusia yang ekstrim. Ia memiliki kelaparan yang tak terpuaskan akan pengetahuan yang ingin ia puaskan dengan biaya berapapun. Nama Orochimaru, seperti halnya Jiraiya dan Tsunade, terinspirasi dari sebuah literatur kuno Jepang, Jiraiya Goketsu Monogatari, legenda Jiraiya yang pemberani. Orochimaru dalam legenda tersebut berperan sebagai murid Jiraiya sebelum akhirnya terinfeksi oleh sihir ular. Dalam mitologi Jepang, ular berkepala 8 ketika terbunuh mengeluarkan sebuah pedang bernama Kusanagi dari ekornya. Orochimaru memiliki Kusanagi ini pada cerita Naruto dan menggunakannya ketika bertarung melawan Hokage ketiga. Ia juga pernah menggunakan pedang ini ketika menghadapi Jiraiya dan Tsunade, dan terakhir ia menggunakannya untuk melawan Naruto. Sama seperti cerita tersebut, Orochimaru adalah pribadi yang jenius, manipulatif, dan berdarah dingin, seperti seekor ular
yang siap menyergap mangsanya. Dari karakter Orochimaru, kita bisa belajar bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang abadi dan tak ternilai harganya. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk belajar sesuatu yang baru dan menyempurnakan sesuatu yang sudah ada. Karena pada dasarnya tidak ada yang mampu menghentikan rasa keingintahuan manusia. Keingintahuan manusia bukanlah sesuatu yang bisa dibatasi. Dalam satu scene, Orochimaru pernah mengatakan, mungkin saja tidak ada tujuan di dalam hidup ini, tetapi jika engkau berlama-lama di dunia ini, kau mungkin akan menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya. Orochimaru menemukan hal yang selama ini ia cari saat ia berada di dalam tubuh Kabuto yang terjebak di dalam Izanami milik Itachi. Kabuto yang sangat ingin menjadi dirinya, dan Kabuto pun gagal. Orochimaru pada akhirnya menyadari sesuatu. Selama ini ia hanya menjadi angin dan memutar kincirnya sendiri. Namun setelah sebulan terjadi, kini ia ingin menjadi kincir angin yang menunggu angin dari seseorang yang tidak bisa diprediksi. Tubuh manusia itu bisa menua, akan tetapi ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang abadi. Sedikit kata penutup yang saya kutip dari Orochimaru. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang kurang dalam penyampaiannya. Silakan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa di subscribe. See you and thank you.